Assalamualaikum. Halo guys, kita langsung saja melanjutkan sidang PK 6 terpidana yang mana di sini akan kita saksikan yaitu saksi dari Dedek yang akan bersaksi di sidang PK 6 terpidana ini. Kita langsung putar videonya. Kami lanjut ya, yang mulia ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar, Pak. Ya. Kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan, Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Sangat berani Dedek. Luar biasa. Kalau ditanggapi secara berlebihan Pak, kalau mau upload silakan, cuma dengan terlalu kelihatan. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena, Pak, saya merasa bersalah, Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya, Pak. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak, Pak. 2 kali saudara? Ya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan nggak jadi. Yaitu, Pak, Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. makanya Tragis. tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Itu saya karma, saya bilang, Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen asal. Jadi menurut Dedek karena kesalahan yang dia perbuat maka dia sudah 2 kali menikah dan kedua kalinya pun gagal guys. Ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam, Pak, selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu, Pak, kadang memikirkan, Pak. Saya melihat ya dipukuli, Pak. Bapak Kalau pengacaranya itu ada mau kejadian, nangis tuh. ya, Saya hanya ingin mempertegas pada saksi, habis di kejadian waktu habis vonis, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya. sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi Dipanggil, Pak. oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya, Pak, ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu, Pak. Saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang telepon saya, Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandur kamu. Nah, saya udah punya feeling ini, kata saya. Wah, ini nggak mungkin dong mandur saya tiba-tiba nelpon orang. Saya ikut mandur saya aja udah 3 tahun 4 tahun, kata saya. Nggak mungkin, nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah, terus dia bilang lah, ini Dede ya? Ya, sini masuklah ke kantor PT saya, Pak. Masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ, Pak, yang kenal saya juga sama di situ, Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya, Pak, kamu yang saksi pindah itu ya, katanya. Iya, Pak, benar, kata saya. Nah, terus dia ngasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar, Pak, kata saya. Nah, pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya, Pak, bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya masih mengenali, kata saya wajah. Nah, terus tanyalah Aep, ini bukan fotonya, kata saya bukan. Nah, setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang, ntar saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto saya kirim lewat WA, katanya. Ya awas jangan kabur, katanya. Kalau kabur ngapain juga, kata saya kabur, Pak. Saya di sini, kata saya kooperatif, kata saya. Saya bilang gitu. Nah, setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa, tanggal 24, Pak, saya ingat 24 Mei hari Jumat itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko. Kasat Polresta Ya, Polresta Cirebon. yang kemarin ya? Ya. Ya, terus? Dia bilang, Dek, nanti saya jemput ya, katanya. Mau kemana, Pak? Kata saya. Ya nanti mau diminta keterangan. Saya belum tahu pada saat itu, Pak, kemana-kemananya. Ya saya mikirnya Polda aja, Pak.
kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah Pak, nggak jadi masalah, saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang malah masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5-an sore Pak. Jam setengah 6, jam 5 lah. Nah dari dalam lah ngobrol Pak. Dek, sehat, kata saya sehat. Ya ngobrol biasa Pak. Nah terus suruh baca BAP lagi Pak. Nih kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah terus saya bilang, Pak saya mau nanya nih sedikit kata saya. Kok ini kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya dalam mobil. Bilang, ya udah coba kamu baca dulu yang teliti. Terus lah. Nah terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Kan sayanya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak kata saya. Saya baca lagi kata saya. Udah deh ngerti. Iyalah udah saya bilang udah aja lah biar cepat kata saya kan. Nah setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Rawang Pak kalau nggak salah. Rawang. Tanggal 24 malam itu. Rawang. Tadinya mau di Bekasi, ditelepon kan, pindah aja dan di Bekasi banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Rawang. Nah sebelum saya ke situ sudah ada Ayat di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu Ayat di situ sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik, ya saya agak-agak gimana ya, mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank. Dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah sini kamu pindah dulu katanya, agak-agak susah katanya orangnya. Nah di situ masih ngeblank Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya, jujur bunuh diri enggak kata saya, nggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Ah udahlah, saya bohong aja dulu demi keselamatan saya. Saya bohong. Jadi waktu penangkapan PG itu si Dede ini sebenarnya mau jujur ya, tapi karena takut dan tidak ada pendamping maka dia untuk keamanan dia sehingga dia berbohong lagi. Ya saya melihat pelemparan itu. Saya melihat pelemparan itu, saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu ya Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak, nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan di BAP-nya kan, agak ngeplain gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy nggak? Saya nggak mengenali Pak. Terus kamu kenal nggak sama Saka? Saya tidak mengenali Pak kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Rawang. Nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu. Saya bilang begitu. Nah Ayat menguatkanlah keterangan saya. Ya Pak, kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan. Saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Ayat itu sama penyidik. Apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak, saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink, bilang. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar dia melihat Saka? Saya tahu benar Pak, melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ, saya melihat benar. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang kata saya, ini anak benar kata saya. Benar-benar jagonya fitnah. Ya, saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Ayat agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu pada 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak. Jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Terus nyampe kurang lebih jam 4. Nah setelah seminggu kemudian ditelepon lagi lah sama Pak Anggi lah. Dek, nanti kamu saya jemput lagi ya katanya. Mau kemana kata saya? Tanya dulu. Mau ke Polda, dites psikolog katanya. Pas masalah Peggy mau pra peradilan. Kurang lebih hari Kamis saya nelpon Pak. Hari Kamis kurang lebih. Seninnya Peggy itu pra peradilan itu kalau nggak salah. Seingat saya itu ya. Ditelepon langsung Makassar Tanggi Eko. Berapa hari kira-kira? Ya sehari gitu. Ya udah nggak masalah kalau sehari mah kata saya. Yang penting nggak beberapa hari. Saya kehilangan pekerjaan beberapa hari masuk bilang.
Nah terus setelah itu besoknya pagi hari apa malam lah, saya kurang ingat, dia telepon lagi, Dek, dan schedule-nya dirubah katanya. Ya udah, alhamdulillah saya dalam hati. Udah, setelah itu saya tidak pernah meminta perlindungan polisi, tidak pernah mau WA. Kalau di WA saya jawab, nggak di WA saya diam. Oke. Udah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan di sini sekali lagi betul ya semuanya ya? Betul Pak itu. Betul ya? Oke. Berani dipertanggungjawabkan ya? Bisa Pak. Oke. Cukup majelis. Luar biasa Dede, dengan tegas dan berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia semua yang dia katakan itu adalah kebohongan. Sampai tadi dia bilang saya siap dihukum mati kalau saya bohong. Luar biasa. Sulit menemukan orang seperti Dede ini. Selain berani, selain jujur, dia juga sangat berani, karena mungkin rasa bersalahnya itu sudah sudah menghantui dia selama 8 tahun, sehingga dari support keluarga itulah yang membuat dia berani mengatakan kejujuran, apalagi didukung oleh banyak netizen dan juga Bapak Kang Dede Mulyadi, sehingga keberanian itu sangat menggebu-gebu guys. Apalagi dia juga bertemu dengan keluarga terpidana, itulah yang mungkin membuat hati dia ini teriris melihat keluarga terpidana itu menangis, dan mungkin dia bertekad apapun yang terjadi dia akan lawan semuanya. Luar biasa Dede. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi nanti di video selanjutnya, yaitu kesaksian dari saksi yang lain di sidang PK 6 terpidana ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.